Nggih, dibongkar nggih Pak ini. Napa? Kok dibongkar gini gini? Sing pundi? Niki. Iki ta? Nggih. Anu badhe ditamal napa? Kajen. Oh. Lah niku kadang ngendi ketok. Nggih, nggih. Direhab. Direhab lah niki mulai pun ngono lah sehek niku lho. Nggih, nggih. Tergantung ngeten iki. Bertahan. Nggih. Niki Nanti kan alhamdulillah pun ya. nggih, sik sementara manjane kadang yang kata Nggih sakmene bertahap nggih. ikhlas. Nggih, sak ikhlas. Monggo pinarang. Nggih, nggih. Pundi jenengan? Kula gandongan, Pak. Oh, blembing. Nggih. Kira iki barengan kali sinten Pak Sinto apa sinten niku? Wah, kok minta. Nggih. Assalamualaikum. Ini adalah makam dari Mbah Syekh Imam Jabal Qadri atau biasa disebut Mbah Bilal. Saya sering kesini teman-teman. Terakhir kemarin saya kesini dengan putri saya dan sekarang saya kesini lagi. Kenang-kenangan terakhir putri saya adalah kita berfoto di sini bertiga bersama abuyahnya. Masya Allah, sekarang putri saya sudah tenang di alam sana. Tapi saya terus berjalan meneruskan perjalanan ini. Kita sering sowan ke makam-makam. Satu adalah ngalap barokah karena dimana kita memerlukan syafaat atau barokahnya beliau-beliau ini yang telah mendahului kita, yaitu kekasih-kekasih Allah atau rijal-rijal Allah. Kita butuh syafaatnya karena setelah Nabi Muhammad kita membutuhkan adalah para ulama dan aulia-aulia Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Bahkan ketika kita sowan kepada beliau, Abah Yai, Abah Syekh, itu hati kita menjadi tentram teman-teman. Ketika kita berada di makam, hati kita menjadi tentram. Karena apa? Jauh dari gemerlapnya dunia, jauh dari kesenangan dunia, insya Allah menjadi hati kita tenang. Sedikit kata dari saya, nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Kita akan ke pendopo dulu, mau menemui juru kunci dulu teman-teman ya. Saya matikan dulu. Inilah teman-teman semboyan dari salah satu ajaran dari Mbah Syekh Jabal Qadri, yaitu bukalah mata hatimu. Jadi semua ini penuh dengan lebih-lebih ini. Yang pertama adalah segoro tanpa waton. Segoro tanpa waton itu sangat dalam maknanya, yaitu lautan yang tidak kelihatan. Lautan ilmu yang tidak kelihatan harus dikaji dengan benar-benar, karena semua ilmu itu tidak selalu harus kelihatan. Bahkan yang tidak kelihatan itu yang sangat dalam maknanya. Ini urip iku mung sak derma. Jadi kita hanya sekedar menjalani hidup untuk menebar kebaikan. Jadi kita dicoba apapun sebenarnya itu harus menerima, tidak boleh rosong resolo atau sambatan atau apa ya, tidak menerima. Harus menerima dengan ikhlas, tabah, atau selalu mengeluh. Itu sambatan, itu mengeluh teman-teman. Kalau dibaca saya, maaf saya nggak terlalu bisa bahasa Indonesia. Ini deleh sumeleh
Ini namanya pasrah. Pasrah. Pasrah kepada apa yang telah terjadi. Misal ada musibah atau apa, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesusahan, diberi kebahagiaan atau diberi apapun, kita harus ndeleh sumeleh, yaitu selalu pasrah. Opo jari Gusti Allah, apa ojo rumongso iso. Jadi kita tidak boleh mengandalkan apa yang kita punya, misalnya kepintaran atau jabatan atau kekayaan, itu tidak boleh kita andalkan atau kita merasa bisa, merasa pintar atau merasa kita ini orang yang berjabat. Ini titis tetes tatas. Jadi titis ini kita tetes dan tatas ini kita menyangkut ilmu yang sedikit, walaupun sedikit akan mentetes kepada diri kita. Terus tatas ini kita akan menemukan di mana hanya Allah itu satu, ini tandanya satu. Jadi semua kejadian, semua apapun itu melalui dari sedikit titis atau akan menjadi tetes, dan tatas itu akan sampai kepada Allahu Akad, yaitu Allah itu satu. Dan ini adalah janur. Kalau saya memaknai ini adalah Jannatun Nur. Jannatun Nur. Jannah itu surga dan nur itu cahaya. Surga akan menurun, cahaya akan menurun kepada hati kita ini, budrat ini hati kita, apabila kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manjingi rasa tondo yen iman. Jadi kita tetapkan hati, tetapkan iman di dalam hati. Jangan sampai kita menyimpang akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan iman di dalam hati. Itu adalah manjingi rasa tondo yen iman. Terakhir adalah welas asih. Kita harus berbelas asih kepada siapapun. Kita harus memberi kasih sayang kepada makhluk apapun. Walaupun orang itu berbuat jahat, kita belajar untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Ini adalah terakhir, ngati-ngati adalah setiap langkah sejengkal pun kita harus selalu berhati-hati apakah itu baik atau tidak. Itulah sepenggal pengetahuan saya, teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih awam menerangkan ini. Mungkin teman-teman yang lebih tahu ilmu tasyawuf atau hakikat, mungkin teman-teman lebih bisa memaknai semua ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi saya, pergi ke pesarean atau ke makam itu adalah suatu keistimewaan, karena di sini saya menemukan pengetahuan atau ilmu, yaitu di mana tanah akan kembali menjadi tanah, di mana saat kita akan menemukan segumpal darah, pada masa kita akan menemukan atau kita akan menyaksikan di mana darah kita akan mengering. Kulit kita akan mengeriput. Di situlah kita baru sadar bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan, hanyalah majas. Semakin kita banyak mengeluarkan air mata karena menyesali akan dosa, semakin Allah insya Allah akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Dan bagi saya adalah satu-satunya untuk mendalami hidup ini atau mendalami jiwa saya khususnya adalah berada di dalam makam, di lingkungan makam.
Karena di dalam makam atau di lingkungan seperti ini, kita akan selalu mengingat akan kematian, selalu mengingat akan dosa, dan tidak terlalu syahwat akan duniawi. Itu khusus bagi saya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang seperti saya, insya Allah. Ketenangan bukan berarti kita harus menjauh dari keramaian, memang bukan. Tapi ketika kita menjauh dari keramaian, itu bagi saya lebih afdol untuk bisa muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf teman-teman, karena saya ini orangnya nangisan. Jadi kalau ngomong, kalau bicara itu selalu meneteskan air mata. Maaf teman-teman. Bukan berarti saya cengeng atau lebay, bukan. Memang inilah saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini tidak salah paham atau gimana. Ini sangat mengasihkan teman-teman. Sangat nyaman, Masya Allah. Kebanyakan hari-hari saya hanya untuk gini teman-teman. Di rumah anggar langsung pergi ke makam bersama suami, bukan sendiri teman-teman. Bersama suami selalu. Itu suami sedang berbincang-bincang dengan juru kunci. Sedang saya ingin menyendiri sementara ini. Ini terakhir tempat duduk anak saya juga di sini. Terakhir. Alhamdulillah. Binikmati wa syukurillah. Terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan saya. Saya mohon doanya untuk selalu istiqomah dalam beribadah, untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dan minta doanya juga untuk saya selalu dikuatkan hati, dikuatkan iman saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.